tanah ininya. Jadi sampean kan tadi kan ditempel nih, dan di situ dengan bahan kimia yang tidak ada lapisan kalsium, kemudian nanti menyebabkan sampai nanah, keluar nanah pada gigi sampai nanti. Kalau sudah keluar nanah, takute mbak wi ono kista kanker. Aku dokter abal-abal iku salah, tapi mbak-mbak semuanya kuwi juga salah. Wis ngerti ada kasus, tetap aja kuwi datang ke sana, berarti sama aja Anda cari penyakit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih saman geba, amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air, moga-moga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga sampai bisa sukses, iso kumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, amin ya robbal. Amin. Nah mbak-mbak semuanya, sayang ayu dewi, sayang cantik dewi, hari ini yang bakal kita bahas adalah mengenai kasus di mana salah satu temen kita iki menjadi korban dari dokter abal-abal, yang dimana iki buka prakteknya nih ini TST mbak. Jadi silahkan disimak karena kasus seperti iki sering banyak memakan korban. Bahkan iki sering banget mbak-mbak ini bikin status, tapi kenapa hal ini masih saja terjadi? Tapi tidak apa-apa, tugas dari YouTuber adalah mengingatkan kasus-kasus seperti ini agar sampean tidak terulang kembali, agar sampean mengingat bahwa dokter abal-abal itu membawa petaka. Dan ini adalah pembahasan dari channel ini buat sampean semuanya mbak. Jadi ceritanya kronologi kemarin minggu, berarti tanggal berapa mbak? 16 Maret ya, 16 Maret 2025. Iki ada salah satu temen kita yang dimana mungkin iki giginya sakit melulu, apalagi kalau musim-musim dingin, kemudian panas lagi, hujan, secara otomatis ngilu mbak. Ngilu yang mana ternyata dia memiliki keluhan gigi berlubang. Karena dia memiliki keluhan gigi berlubang, alhasil dia pengen ke dokter. Tapi salah mbak iki memilih dokter yang dimana yang buka praktek iki adalah Mbak Indo juga. Akhirnya dia iki datanglah ke TST untuk tambal gigi mbak. Hari Minggu tambal gigi di TST sesama orang Indo atau TKW Indo. Kemudian hari Senin iki panas dalam, panas, demam, dan itu meriang mbak akibat dari tambal gigi tadi ya, hari Senin ya mbak. Kemudian hari Selasa dan seterusnya mbak iki tiba-tiba mulutnya iki bengkak mbak, bibirnya iki bengkak karena akibat tambal gigi tadi. Nah ketika mulutnya bengkak itu besoknya lagi diikuti oleh bengkak-bengkak lainnya, pipinya bengkak, kemudian matanya bengkak. Jadi dia tuh semacam orang yang kayak sakit gigi semuanya mbak. Jadi setelah dia mengalami pembengkakan pada radang gigi tadi atau gusinya bengkak tadi, ya hasil dia lapor ke majikan nih mbak. Dan majikan setelah dilapori bagaimana kronologi mbak Eki ternyata tambal gigi di dokter abal-abal, dokter palsu, hasil ini majikannya bakal nantinya melaporkan kasus ini ke polisi, dimana si pembuka praktek dokter tadi iki bakal keciduk karena memang banyak sekali korbannya. Di dalam kasus iki kawan-kawan banyak belajar harusnya, dan iki kan sering terjadi dari kemarin-kemarin. Kenapa kok tidak dijadikan pelajaran bahwa kalau dokter abal-abal iki kalau sampai terjadi apa-apa, nggak hanya gigi sampean yang bengkak, gusi sampean bengkak, tapi ini sampai menjalar kemana-mana, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan loh mbak. Tapi kenapa sudah banyak korban sampean tetap saja menjadi korban selanjutnya? Berarti sampean tuh nggak belajar dari pengalaman. Pada banyak sekali para YouTuber ini membahas kasus seperti ini, tapi kenapa masih ada korban? Saya memang menyalahkan
orang yang buka praktek. Tapi orang buka praktek kalau Anda tidak datang sebagai pasien, kuwi juga bakal tutup. Jadi dalam kasus ini sampean sebagai korban kuwi juga salah sampean. Kenapa tetap di situ? Kalau sampean pengen ngirit, cari yang bener-bener dokter lokal. Kemudian sampean minta asuransi bantuan sama majikan, atau sampean cari dokter yang buka kuwi murah banget mbak. Jangan sampai Anda milih dokter abal-abal, karena ketika Anda milih terjadi apa-apa sampean nggak ada asuransi, sampean nggak bisa nuntut karena jelas-jelas itu tidak berlisensi. Banyak korban nih di TST kan ada 2 nih, tapi yang sering banget mendapat masalah adalah si Yantinya ini. Tapi dia ki nggak bakal buka praktek, bakal tutup jika tidak ada pasien. Tapi karena terus menerus pasiennya banyak, tetap aja dia beroperasi dan kemudian tidak ada pelaporan di sini. Akhirnya memakan korban kembali. Sampai bengkak mulutnya, sampai moncor seperti itu. Nah, di dalam kasus ini hati-hati buat sampean semuanya. Apabila sampean iki mengalami gigi yang berlubang, kemudian pengen suntik putih gigi, kemudian pengen cabut gigi, hati-hati loh mbak. Kalau sampean nggak bener milih, takutnya berakibat fatal pada diri sampean sendiri, termasuk kebutaan. Kok bisa sampai ditambal gigi berlubang? Iki kok bisa menyebabkan gusi bengkak? Pertama adalah iritasi mbak, akibat prosedurnya nggak bener. Contoh, iki sih dokter abal-abal iki mau nembel gigi sampean, dia tidak membersihkan secara bersih. Jadi ada nih infeksi bakteri yang masih tertinggal di situ, kemudian ditambal tadi atau ditimbun tadi oleh gigi palsu tadi. Ketika ditimbun itulah dia belum bersih, belum mati, belum dibuang, alhasil iki menjadi infeksi berkembang, yang kemudian jadilah bengkak. Nah, ketika sudah iki infeksi, kemudian adanya reaksi bahan kimia yaitu gigi palsu tadi, kemudian menyebabkan peradangan pada gigi, sehingga mbak iki giginya monyor dan ku semuanya bengkak mbak. Aku ki mesak nih, tapi ki sampean yo enggak jadi pelajaran loh mbak, karena banyak banget kasus-kasus seperti ini. Nah, kenapa kok bisa bengkak lagi? Yang pertama, nggak bersih tadi ya, berarti nggak bersih ketika mau ditembel. Jadi harusnya dibersihkan dulu, kemudian dikasih kalsium dulu. Karena ketika dikasih kalsium, ketika nanti ditembel, sampai giginya nggak ngilu mbak, nggak ono kalsium, langsung ditembel gigimu ki iso ngilu, cenut. Terus sampai mau kerja ngerasane cenut, dasi mumet, akhirnya meriang, panas, demam tinggi, sampai bisa menyebabkan kebutaan. Dan sampean kui tidak diberi lapisan kalsium dulu sebelum ditambah, iyan selain untuk peredam nyeri, kui linu, tapi kan juga biar kuat mbak. Jadi ketika nantinya kuat untuk menaruh gigi palsu, nanti juga bisa bahan-bahan kimia ini bisa ibaratnya diperangi oleh lapisan kalsium tadi mbak. Jadi sekali lagi hati-hati ya mbak semuanya. Jadi tidak dibersihkan, kemudian di situ ada kuman, jadi kan terinfeksi, kemudian langsung ditambal dengan bahan kimia. Nah, akhirnya di sini terjadilah proses bengkak tadi, Mbak. Dan sampean nggak kuat, ketika nggak kuat, akhirnya iki seluruh tubuh sampean mengalami yang namanya demam. Takutnya iki, mohon maaf ya mbak, takutnya malah gigi sampean iki bisa menyebabkan nanah, mengeluarkan nanah ininya. Jadi sampean kan tadi kan ditembel nih, dan di situ
dengan bahan kimia yang tidak ada lapisan kalsium, kemudian nanti menyebabkan sampai nanah, keluar nanah pada gigi sampai nanti. Kalau sudah keluar nanah, takute Mbak Wi ono kista kanker. Lah ujung-ujungnya ini berbahaya pada muka sampean nanti. Kalau sudah muka ada kista kanker, nanti ki dari sini kemudian jalur ke kepala. Iki bahaya sekali kalau wis ke kepala. Karena kepala kuwi ono saraf otak. Ketika saraf otak yang terserang, kuwi Mbak, ya kuwi bisa menyebabkan, mohon maaf, meninggal. Tapi semoga dengan adanya pelajar ini, khususnya Mbak segera cepet ambil tindakan, jangan sampai nunggu beberapa hari, cepet ke dokter. Kemudian setelah Anda ke dokter, Anda harus dicabut lubangnya tadi, jangan sampai dibiarkan, diganti dengan cara yang benar, menggunakan bahan-bahan yang betul, dilapisi enzim dari kalsium, kemudian ada lisensi dokter yang bukan abal-abal. Ini kan korbannya sudah beberapa kali dokter abal-abal ini, si Yanti ini, dan kui sudah sampai diramekan dari dulu. Kenapa kawan-kawan yang lain kui tetap saja datang ke sana? Sampai pengen cari murah nih, tapi ketika sampai murah mencari tambal gigi atau cabut gigi, kui akibatnya fatal pada tubuh Anda ke depannya. Jadi mbak-mbak cari yo praktek gigi kui orang lokal yang murah juga. Kan ada nih Mbak, yang dimana dokter praktek cabut gigi kemudian tambal gigi iki yang murah, yang didirikan oleh pemerintah Hong Kong khusus untuk PRT asing. Iki ono jam-jam tertentu, ono hari-hari tertentu buat PRT Indo, buat PRT PL. Nah silakan mbak-mbak datang di situ. Atau mungkin aku bisa nanti bakal membahas informasi tentang masalah buka praktek dokter Hong Kong yang berlisensi, ada asuransinya, murah meriah. Biar mbak-mbak itu langsung ke sana aja ya. Sekali lagi tolong untuk disebar informasi ini karena ini sangat bermanfaat sekali, biar tidak ada korban lagi. Si pelaku dokter abal-abal itu salah, tapi mbak-mbak semuanya kui juga salah. Wis ngerti ada kasus, tetap aja kui datang ke sana. Berarti sama aja Anda cari penyakit, malah Anda kui punya penyakit, malah cari penyakit, ujung-ujungnya Anda harus ke dokter Hong Kong lagi. Anda harus kesakitan, bengkak lah, kemudian demam lah, kemudian Anda bisa menyebabkan sampai ke kista kanker pada gigi Anda ke depan nih. Semoga bermanfaat channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.